والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar, para penyimak yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kembali di dalam surah Al-Mutaffifin, kecelakaan bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Takaran apapun, yang main proyek hati-hati mengurangi takaran dan timbangan. Yang berjual beli hati-hati mengurangi takaran dan timbangan. Yang di pasar, yang di pom bensin, dimanapun. Apalagi memalsukan, mengoplos, akan lebih besar lagi kecelakaannya. Maka apa tidak takut orang-orang tersebut ketika diberdirikan di hadapan Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali di dalam surah yang sama. Akan kita ambil dengan izin Allah Azza wa Jalla ayat yang ke-14 sampai selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi pekerjaan buruk mereka menutup hati mereka. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Dan sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat benar-benar terhalang melihat Allah Azza wa Jalla. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka benar-benar masuk ke dalam neraka. Thumma yuqalu hadza alladhi kuntum bihi tukadzibun. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kalian dustakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini masih konteksnya menyebutkan para pendusta atau para pendosa dan dosa mereka. Ayat ini masih mengingatkan kita tentang perbuatan dosa dan orang-orang berdosa, tentang perbuatan melampaui batas dan orang-orang melampaui batas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam ayat ini, kalla, sekali-kali tidak seperti apa yang disangka oleh orang yang melampaui batas, yang berdosa. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Gara-gara dosa mereka, hati mereka ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Dosanya orang-orang kafir ini membuat hati mereka tertutup. Dan ini bahayanya dosa, sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, idza adznaba al-'abdu nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Apabila seorang hamba berdosa, maka Allah letakkan di dalam hatinya titik hitam. Fa in taba wa saqula minha fa in taba saqula minha. Kalau dia bertobat, dihapus, hilang titik hitam tersebut. Fa in 'ada 'adat hatta ta'dhuma
Au ta'azzuma. Kalau dia kembali berdosa, kembali diletakkan titik itu sampai titik itu membanyak, membesar di dadanya, di hatinya. Fadzalika ran, itulah dia ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, hati mereka tertutup. Hitam legam. Tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Gara-gara dosa tersebut. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Tidak seperti apa mereka sangka. Mereka itu terhalang dari melihat Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak bisa menyaksikan dan merasakan lezatnya memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, falamma hujibu fi halis sakhat dalla ala annahu yura fi halir ridha. Ketika mereka terhalang melihat Allah dikala Allah murka, maka ini menunjukkan mereka bisa melihat Allah Azza wa Jalla ketika Allah ridha kepadanya. Adapun orang-orang beriman, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah mereka berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang berbuat surga dan plus. Apa plusnya? Memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Mereka akan melihat Allah Azza wa Jalla sebagaimana mudahnya mereka melihat bulan purnama malam 15, tidak ada yang menghalangi mereka. Adapun orang-orang kafir terhalang memandang Allah Azza wa Jalla. Bahkan tidak cukup mereka terhalang, tetapi apa? Thumma innahum lasalul jahim, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka jahim. Neraka yang sangat panas, yang menyala-nyala. Lalu dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, ini yang kalian dustakan di dunia itu. Ini balasan dari pendustaan mereka yang muncul di dunia. Ini ucapan kalian atau balasan ucapan kalian yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan, tidak ada surga, tidak ada neraka, omong kosong semuanya. Itu asatirul awwalin, cerita-cerita dongeng-dongeng orang terdahulu. Masuklah dan rasakan panasnya dan siksanya. Lalu apa kata Allah? Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Perkaranya sekali-kali tidak sama dengan apa yang kalian sangka. Bahwasanya kalian mengatakan tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada pahala. Tidak. Inna kitabal abrar lafi illiyin. Sesungguhnya catatan orang-orang amalan-amalan kebaikan, catatan amalan orang-orang taat yang merupakan ashabul yamin, diletakkan di posisi yang sangat tinggi. Fi alal illiyin, di surga. Yang mana disebutkan Nabi SAW ketika menyebutkan nyawanya orang beriman, fayas'aduna biha, dibawa naik, fala yamuruna biha ala mala'im minal malaikah, setiap melewati kumpulan malaikat, apa kata para malaikat? Ma hadzal ruhul thayyib, nyawa siapa yang baik ini? Fayaqulun fulan, disebut dengan nama-nama yang sangat indah yang disebut di dunia. Sampailah dia ke langit dunia, minta dibukakan, dan semuanya memberikan bela sungkawa sampai atau mengantarnya sampai ke langit berikutnya, sampai berakhir ke langit ketujuh. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, letakkan dan catatlah catatan hambaku ini fi illiyin, di surga yang tinggi atau di tempat yang paling tinggi. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini balasan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang taat. Maka inna kitabal abrar lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah engkau apa itu illiyun? Kitabun marqum. Dia adalah kitab catatan yang tertulis.
dan diletakkan illiyin di surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang illiyin 2 kali. Ini menunjukkan keagungan illiyin, dan itu sudah kita sebutkan. Sesuatu yang agung kadang-kadang diulang-ulang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, in anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Al-qari'ah mal qari'ah. Baik. Wa ma adraka ma illiyun? Siapa kira-kira yang bisa melihat catatan ini, catatannya orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla? Siapa bisa melihatnya? Yashhaduhul muqarrabun. Disaksikan oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Makhluk yang paling mulia, merekalah para malaikat. Mereka yang bisa menyaksikan catatan amal kebaikan orang-orang yang mulia, orang-orang baik. Dilihat di dalamnya kebaikan-kebaikan, di dalamnya zikir, di dalamnya ibadah, berbagai macam kebaikan di dalamnya. Dan dalam kalimat yashhaduhul muqarrabun, di sini ada faedah yang sangat indah dan mulia. Ya. Penduduk dunia, kalau punya putra ataupun putri yang sekolah baik di bangku sekolah maupun perkuliahan, dan anaknya mendapatkan juara, putrinya mendapatkan juara, sukses dalam ujian, ya, mendapatkan nilai yang tertinggi, maka seorang bapak akan bangga sambil membawa, ya, ijazah anaknya, putrinya, bahkan sekarang diposting, ya, mengatakan, lihat ini hasil ujian anakku, lihat ini ijazah anakku, ya, lihat bahasa Arabnya 100, fisikanya 100, bahasa Inggrisnya 100, tahfidnya 100, semuanya mumtaz, ya, excellent semuanya. Maka bapak itu merasa bangga dan senang. Ya, bahkan mungkin diletakkan di mana? Di kamar tamu. Nah, apalagi catatan abrar. Catatannya orang-orang mulia, orang-orang bakti, orang-orang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ditulis semuanya di sana. Engkau lihat, siapa yang bangga dengan catatan tersebut? Ya, dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dibanggakan oleh malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, disaksikan oleh para malaikat. Catatan tersebut dilihat di dalamnya, dilihat salatnya khusyuk, dilihat salat malamnya, dilihat rukunya, dilihat sujudnya, semuanya tercatat di sana. Dilihat puasanya, bagaimana dia berpuasa, bagaimana dijaga puasanya, tidak pernah ghibah, tidak pernah rafath. Bagaimana puasa wajib, bagaimana puasa sunnah. Kemudian dilihat, ya, malam harinya bagaimana salat malam, bagaimana istighfarnya, bagaimana tilawatul Qur'annya. Ditulis bagaimana tangisannya waktu membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Dilihat hajinya, dilihat ibadahnya semuanya. Yashhadul muqarrabun, disaksikan oleh para malaikat yang dekat. Bagaimana dia ke masjid, bagaimana mengikuti jenazah, bagaimana menjenguk orang sakit, bagaimana membantu. Disaksikan oleh malaikat bagaimana datang ke majelis ilmu, bagaimana menghadiri para orang-orang alim, mendatangkan orang-orang berilmu. Semuanya disaksikan di sana oleh malaikat. Bagaimana infaknya, bagaimana sedekahnya, bagaimana dia menaikkan keluarganya haji, bagaimana dia menaikkan keluarganya umrah, bagaimana membantu fuqara masakin, bagaimana membantu orang sakit, bagaimana membantu orang susah.
dan yang lainnya. Maka para malaikat menyaksikan semua catatannya orang-orang yang mulia diletakkan di surga. Maka para malaikat muqarrabun memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah berikan bagi para wali-walinya yang beriman. Mereka pun mendoakan para walinya agar nikmat itu disempurnakan. Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Ya Rabb, masukkan mereka surga Aden. Allati wa'adtahum, yang kujanjikan mereka, wa man salaha min abaihim wa azwajihim, bapak-bapak dan istri-istri dan keturunan mereka yang saleh, masukkan semuanya. Innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyiat, jauhkan mereka dari keburukan. Wa man taqis sayyiat yauma idzin faqad rahimtah, yang engkau jauhkan dari keburukan di saat itu, itulah orang-orang kau rahmati. Wa dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Kalau ada ditemukan di dalam catatan muqarrabin atau di catatan abrar, orang-orang baik tersebut ada yang tidak baik, mereka segera memintakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla agar dihapus, agar tetap catatannya orang-orang baik itu putih bersih sampai dengan hari pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada dosa ketergelinciran, ya, mereka mengatakan alladzina yahmiluna al-'arsya wa man haulahu, para malaikat yang memikul arsy beserta malaikat yang ada di sekelilingnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, memuji Rabb mereka, wa yu'minuna bihi, dan beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, para malaikat itu mintakan ampunan kepada orang-orang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah, ya Rabb, rahmatmu meliputi segala-galanya, wa ilma, dan ilmumu meliputi segala-galanya, faghfir lilladzina tabu, ampunilah orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilak, ampuni orang-orang mengikuti jalanmu, waqihim azabal jahim, jauhkan mereka dari azab neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal abrara lafi na'im. Adapun orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat, orang-orang baik, mereka ashabul yamin, penduduk surga. Dan sebagaimana sudah kita sebutkan, manusia hari kiamat ada 3 bagian. Ada penjahat, ada abrar, ada muqarrabun. Yang jahat ashabus shimal, penduduk neraka. Abrar ashabul yamin, ya, al-muqarrabun humus sabiqun. Abrar dan muqarrabun, mereka ahlu jannah. Dan terkadang abrar itu datang dalam makna al-muti'in, orang-orang yang taat. Maka termasuk di dalamnya yaitu ashabul yamin dan as-sabiqun al-muqarrabun, yang diberikan catatan dari kanan, kemudian mereka as-sabiqun yang terdepan dalam segala-galanya. Fahaula al-abrar, mereka orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berada dalam surga Allah Azza wa Jalla penuh dengan kenikmatan yang abadi. Jadi mereka terbolak-balik terus di atas kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'ik yanzurun. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, berada dalam kenikmatan yang terus-menerus, 'alal ara'ik yanzurun. Mereka duduk alal araik, di dipan-dipan, yang zurun, mereka saling memandang. Alal araik yang zurun, disebutkan dalam ayat yang fiha sururum marfu'ah, di dalamnya ada surur, ranjang-ranjang yang tinggi. Mereka melihat apa yang Allah siapkan bagi mereka dari berbagai macam kenikmatan.
Kadang mereka menengok penduduk neraka, menengok apa yang dirasakan penduduk neraka, sehingga dengan demikian mereka semakin bertambah syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun qala qailun minhum in kana li qarin yaqulu innaka laminal musaddiqin aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun qala hal antum muttali'un fattala fara'ahu fi sawa'il jahim. Lalu Allah katakan, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau lihat dan engkau ketahui dari wajahnya orang-orang yang taat tersebut, nampak pengaruh nikmat pada wajah mereka. Apabila engkau lihat wajah mereka penuh dengan kenikmatan, nampak jelas dia itu bahagia. Wajah mereka berseri-seri, bercahaya, indah, putih, gagah. Ketika engkau tanya bagaimana minuman mereka, yusqana min rahiqin makhtum. Mereka disirami dari air khamar yang penuh dengan kenikmatan dan kelazatan. Yutafu alaihim bi ka'sin min ma'in bayda'a ladzatil lisyaribin. Tetapi ingat, khamar tersebut tidak memabukkan, tidak menghilangkan akal, tidak merusak akal. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Tidak menjadikan akal itu hilang, tidak pusing. Itulah rahiqul makhtum. Aitilkal ka'as, gelas yang mereka gunakan minum, tertutup. Ya, tidak dibuka kecuali untuk dia dan tidak pernah digunakan oleh siapapun. Tidak dibuka gelas itu kecuali untuk dia. Nah, terbuat dari apa gelas khamar tersebut? Khitamuhu misk. Maka orang-orang yang taat ini kadang-kadang minum khamar dari gelas yang tertutup, yang mana di tutupannya itu ada khatam, cap dari kasturi. Dan terkadang mereka pun minum juga khamar itu dari sungai langsung. Wa anharu min khamri ladzatil syaribin, dan sungai surga itu airnya adalah khamar yang lezat diminum oleh penduduk surga. Maka mereka minum khamar, dan orang-orang yang mencium mereka sepertinya mereka itu mencium kasturi. Tidak sama dengan khamarnya dunia. Siapa yang minum khamar di dunia maka baunya sangat busuk dan sangat buruk. Nah, terhadap nikmat ini falyatanafasil mutanafisun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dalam hal ini hendaklah orang-orang berlomba untuk mengejarnya. Berlomba-lomba. Jangan ketinggalan. Di sini tempat kita berlomba-lomba, bukan urusan dunia. Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun. Maka dalam hal tersebut hendaklah orang-orang berlomba di dalamnya. Kejarlah nikmat tersebut dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Menjauhkan diri dari kemungkaran sehingga bisa mendapatkan nikmat ini. Wa mizajuhu min tasnim. Kemudian minuman mereka tercampur, khamar itu dicampur dengan air, mata air yang dinamakan tasnim. Dari minuman itu, dari mata air itulah al-muqarrabun, orang-orang yang terdepan dalam segala kebaikan minum darinya. Maka tasnim, mata air tasnim, yushrab minhal muqarrabun, dari sana minum al-muqarrabun, airnya bersih, tidak ada campurannya sama sekali. Adapun orang ashabul yamin atau ashabul yamin, minuman mereka khamar yang tercampur dari tasnim. Ini minumannya penduduk surga. Alhasil kesimpulannya, tasnim adalah ain, mata air, khusus diberikan kepada muqarrabun, dari sana mereka minum. Sebagaimana Allah sebutkan, aina yashrabu bihal muqarrabun. Dan sebagian dari mata air tasnim itu dicampur dengan khamar, itulah minumannya ashabul yamin, mereka labrar.
Maka al-muqarrabun minumnya dari tasnim murni, ya. Adapun yang tercampur dengan mata air tasnim dengan khamar itulah dia minumannya para al-abrar, dan itulah dia dikatakan ar-rahiq al-makhtum. Ayat ini sama dengan firman Allah, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ayna yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Kafur adalah ain, mata air, dari sana hamba-hamba Allah al-muqarrabun minum, bersih, tidak ada campurannya. Kemudian kafur itu dicampur dengan yang lainnya, maka campuran ini diminum oleh al-abrar. Untuk mendekatkan pemahaman ini, kita ambil permisalan dengan urusan dunia kita. Tentunya perbedaan antara langit dan bumi. Ya, yang mana tempat cemeti di dalam surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Sekarang kita pikirkan, ada dua minuman. Ada teh, ada susu. Satu kaum minum susu murni. Mereka adalah orang-orang kaya raya. Sebagian orang meminum susu campur susu. Ini ekonomi menengah. Nah, seperti itulah gambarannya para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran. Ya, tentunya dengan perbedaan yang sangat-sangat jauh. Jadi tasnim itu adalah mata air khusus untuk al-muqarrabun. Kemudian ya, ar-rahiq al-makhtum ini adalah campuran air tasnim dengan khamar. Ini adalah minumannya al-abrar. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, ayat ini menjelaskan peringatan kepada kita, jangan terus-menerus dalam perbuatan dosa. Tidak mau bertaubat, jangan. Karena mengakibatkan seorang akan tertutup baginya pintu taubat. Oleh karena itu, dalam hadis Abu Hurairah yang sudah kita sebutkan tadi, idza aznaba al-'abdu nukta fi qalbi nuktatan sauda, seorang hamba ketika berdosa diletakkan dalam hatinya titik hitam. Kalau dia bertaubat, dibersihkan titik hitam itu. Kalau dia kembali diletakkan titik hitam sampai membesar membanyak, itulah dikatakan ron. Ya, ditutup sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan perbuatan dosa yang terus-menerus. Yang kedua, ayat ini menetapkan orang-orang beriman pasti akan melihat Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat. Adapun orang-orang jahat tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang bahagia tidak ada menghalanginya sama sekali. Maka ini merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar kelak pada hari kiamat. Yang ketiga, ayat ini menetapkan aqidatul ba'ats wal jaza', aqidah hari kebangkitan dan hari pembalasan, dan itu merupakan sesuatu yang pasti. Kemudian ayatnya juga menetapkan ats-tsana, pujian bagi al-abrar, orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan dijelaskan apa yang Allah siapkan bagi mereka. Mereka lah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang bertakwa, yang jujur dalam keimanannya. Kemudian ayat ini juga menetapkan ma yajri yaumal ba'ats, apa yang terjadi di hari kebangkitan, hari pembalasan, apa yang akan terjadi di sana. Kemudian yang terakhir, at-targhib fil amal salih. Ayat ini menganjurkan kita untuk beramal saleh, untuk bisa kita meraih jannatun na'im, yang mana Allah Azza wa Jalla sebutkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, di sanalah orang-orang berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufiknya di dalam bulan ini. Inilah ladang kita untuk berlomba-lomba. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai yang mencintai kebaikan, segeralah. Ayo
maju, maju. Wa ya baghi asy-syarri aqsir, wahai yang cinta kepada keburukan, tahan diri kalian. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika wa habibika al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita ambil pertanyaan yang sudah masuk di sini. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita disunahkan untuk berzikir sebelum tidur agar kita membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, Al-Mulk, dan zikir yang sudah ditentukan oleh Rasul. Tapi kita lupa membaca karena ketiduran. Apa boleh kita berzikir ketika terbangun di tengah malam? Tidak ada masalah, ya. Dan kita berharap tetap diberikan ganjaran, keutamaan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan fadlullah wasi', karunia Allah luas, dan belum habis waktunya. Allah taala ala wa alam. Saya dan istri sholat tarawih berjamaah. Pada saat 2 rakaat istri membatalkan sholat karena sakit perut dan baru kembali ke rakaat kelima sampai selesai witir. Pertanyaan, apakah istri harus mengganti rakaat yang kurang atau bagaimana? Dia tidak perlu mengganti rakaat yang kurang karena boleh witir kurang dari 11. Wallahu taala ala wa alam. Bacaan ruku dan sujud dibaca hanya 1 kali sah. Sahkah sholat kita? Sah. Ya. Namun tidak mendapatkan keutamaan yang lebih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung maupun yang belum ikut bergabung, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar materi kita atau yang lainnya bisa ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah jika saat sholat tarawih berjamaah, apa kita harus membaca bacaan mengikuti imam atau membaca sendiri dalam hati? Kalau imam sudah membaca, maka dalam Al-Fatihah kita diam. Membaca surat kita diam. Adapun yang lainnya kita membaca masing-masing dan tidak ada membaca di dalam hati. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum orang yang mau membatalkan puasa namun tidak jadi dia batalkan? Apakah puasanya batal? Kalau berniat untuk membatalkannya, bertekad untuk membatalkannya, batal puasanya. Maka hati-hati jangan sampai ada niat untuk membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam. Apabila kita mempunyai harga barang dan kumpulan uang 99 juta, berapa zakat yang harus kami keluarkan? Bagi 40 dia. Kalau dibagi 40, keluarlah hasilnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada yang ingin bertanya seputar materi kita atau yang lainnya. Masih ada waktu kita untuk bertanya jawab. Silahkan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Masih ada waktu untuk kita bertanya jawab. Silahkan bagi para pemirsa. Bagi yang ingin berdialog interaktif juga bisa di layanan telepon. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk doa akhir sebelum salam, apakah boleh diulang-ulang? Tidak ada masalah. Silahkan diulang-ulang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah menaruh HP yang isinya banyak Al-Quran di kantong celana? Kalau masih tidak dibuka, tidak ada masalah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Tanggal 23 lalu saya terbang dari Amerika menuju Tokyo, direct flight. Lama penerbangan 9 jam, berangkat 23 Maret jam 9 pagi waktu settle, salat zuhur dan asar ada waktu Amerika, salat zuhur asar di pesawat, sampai 24 malam jam 15-an waktu Tokyo asar. Di perjalanan perasaan siang terus. Pertanyaannya, salat yang dilakukan tanggal 22 cuma zuhur dan asar. Sementara tiba di Tokyo tanggal 24 Maret masih asar juga. Bagaimana dengan sholat maghrib isya tanggal 23 dan
subuh tanggal 24 yang tidak ketemu. Ini terpakai hadis Nabi SAW. Itu tentang hadithud Dajjal, yaumun kasanah, satu hari seperti setahun. Nah, Nabi SAW ditanya oleh sahabat, atakfina salatu yaum, apakah cukup salat sehari ya Rasulullah saat itu? Qala la, faqdiru laha qadraha, ukur dia. Maka kita ukur dia, setelah sekian jam lama kita dalam perjalanan, oh ini sudah tiba maghrib, silahkan kita salat maghrib. Itu isya, silahkan salat isya. Ini sudah tiba subuh, silahkan salat subuh. Wahakadha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tadi jelaskan bahwasanya dalam berpuasa kita harus meninggalkan hal-hal yang diharamkan seperti ghibah, namimah. Di sini dikatakan diharamkan, tapi apabila dilanggar, mengapa perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan membatalkan puasa? Karena tidak ada dalil secara khusus. Ya. Yang jelas bahwasanya itu membatalkan pahalanya, meskipun tidak membatalkan puasanya. Pahala yang batal. Falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak perlukan dia membatalkan puasanya, maupun Allah Subhanahu tidak perlukan dia tidak makan, Allah tidak perlukan dia minum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat penelpon dari Malaysia dulu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Orang yang berniat ingin membatalkan puasanya namun tidak jadi dia batalkan, apakah puasanya kita batalkan? Baik, itu saja. Baik. Baik, barakallahu fikum. Ini sudah kita baca tadi, yaitu orang yang berniat untuk apa? Untuk merusak puasanya. Bagaimana hukumnya? Ya, siapa yang berniat untuk berbuka dalam keadaan berpuasa, batal puasanya. Tentunya jaziman, dia harus benar-benar dalam niat itu, atau harus benar-benar dalam niat itu ingin membatalkan. Ya. Lalu dia ingin berbuka, tetapi tidak menemukan, dia putar niatnya lagi, maka apa? Faqad afthar, dia sudah berbuka dan wajib diqadha hari itu. Ya, ini adalah mazhabul Maliki wal Hanabilah, berbeda dengan mazhabul Hanafiyah wal Syafi'iyah. Ya. Dan ini yang lebih rajih, lebih kuat, bahwasanya siapa yang berniat membatalkan puasa dengan sungguh-sungguh, ya, lantas tidak menemukan apa yang digunakan untuk membatalkan, dan dia membalik niatnya kembali puasa, maka ini adalah hukumnya batal puasanya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Baik, kita ambil pertanyaan berikutnya. Apakah kita berdosa bila jual anting-anting buat laki-laki? Ya, jelas berdosa. Kenapa kita ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat? Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Silakan bagi para pemirsa dimanapun antum berada, ya, bisa bertanya melalui kolom komentar, demikian juga bisa berinteraktif, ya, melalui nomor yang sudah dicantumkan di kolom komentar. Baik, kita ambil satu penelpon di sini. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz tentang kasus beli. Ya. Yang jual beli ya emas gitu, kan ada orang jual beli emas. Iya. Pasarannya misalnya 800.000. Iya. Dengan pembeli itu menawar serendah-rendahnya dengan apa? Itu dengan apa tuh namanya yang kurang lah kadarnya. Inilah itu hukum jual beli itu gimana tuh Pak Ustaz? Baik. Di pasaran banyak ya begitu gitu. Terus pertanyaan kedua, gimana hukumnya kayak tukar jual beli tukar tambah gitu, tukar tambah barang gitu. Baik. Itu saja Ustaz. Baik. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan bahwasanya jual beli emas,
Ya, pasaran 18.000, tapi orang nukar dengan alasan ini, orang mau beli nawar dengan alasan itu dan ini, kita katakan selama orang tawar menawar, ya, kemudian terjadi penurunan harga, tidak ada masalah. Asal tentunya ada kejujuran di sana. Ya, maka hukumnya tidak ada masalah. Kenapa? Al-aslu fil bai' al-hil. Hukum asal jual beli itu halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Azza wa Jalla halalkan jual beli dan Allah haramkan transaksi riba. Jadi tidak ada masalah yang seperti itu. Pintar-pintar kita menawar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum tukar tambah barang? Kalau tukar tambah barang tersebut, kalau itu barang ribawi, tidak boleh. Mana syarat barang ribawi? Ketika transaksinya yaitu ditakar atau ditimbang. Emas ditimbang, berarti apa? Dia barang ribawi, maka tidak boleh tukar tambah. Caranya bagaimana? Jual dulu dengan sempurna, setelah itu baru beri yang lainnya. Adapun selain barang ribawi seperti mobil, HP, rumah dan semisalnya yang tidak ditukar, yang tidak ditimbang dan ditakar, boleh kita tukar tambah. Saya punya HP Samsung nomor sekian, saya ingin yang baru. Berapa saya nambah dengan HP ini? Boleh, tidak ada masalah yang seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Bolehkah memakai HP yang ada aplikasi Al-Quran, namun ada terjemahan untuk mengimani sholat tarawih bersama? Tidak ada masalah, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah boleh wanita haid membaca doa yang berasal dari Al-Quran? Boleh. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah bacaan tahiyat awal itu harus disamakan dengan bacaan tahiyat akhir atau bagaimana yang sahih? Tidak harus sama. Namun tahiyat awal, ya, jangan lupa salawat Ibrahimiyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat satu penelpon di sini. Ya, halo. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ada teman anak guru anak saat melakukan sholat tahajud setelah bukan sahur. Iya. Katanya ada dalilnya enggak kalau kan udah melakukan sholat tarawih dan witir. Iya. Berarti diperbolehkan sholat qiyamul lailnya 13 rakaat gitu. Saya tanyakan mana dalilnya kok nambah-nambah gitu. Cuma itu aja, Ustaz. Baik. Pencerahannya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita katakan bahwasanya kalau sudah witir bersama imam, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansarib kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka sudah dicatat baginya salat sepanjang malam. Nah, andai kata di waktu makan sahur dia nambah lagi, bagaimana? Kita katakan tidak ada masalah, tetapi tidak boleh witir kembali. Ya, tidak boleh witir kembali karena la witrani fi lailah, tidak boleh dua witir dalam semalam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Bagaimana kita mengisi 10 terakhir Ramadan sekarang ini sebab sedang tidak bisa ke masjid? Kita lakukan di rumah kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika sedang doa kunut, apakah mengaminkan ke wajah, apakah kita mengaminkan ke wajah? Pertama kita katakan kunut kita aminkan, tetapi atau menghadapkan ke wajah, iya mesti menghadapkan tangan ke wajah, tetapi tidak mengusap wajah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya bila seorang anak berkata orang tuanya saya tidak pernah minta dilahirkan? Ini adalah uquq, ini adalah durhaka, dan ini dosa besar. Ini yang paling cepat diberikan siksa oleh Allah Azza wa Jalla di dunia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dalam perjalanan tiba waktu berbuka puasa, namun tidak ada makanan atau minuman untuk membatalkan puasa. Apakah cukup dengan niat membatalkan puasa sebelum mendapatkan makanan? Iya, sudah cukup dengan niat, karena itu yang bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum istri yang menyiapkan makanan suami yang tidak pernah puasa bulan Ramadan? Hukumnya adalah dosa. Kenapa? Dia ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Setelah sholat subuh wudu saya batal, mau baca zikir pagi, haruskah kita berwudu lagi? Karena jika wudu lagi batal lagi, karena setelah sahur
ya selalu ingin buang air kecil. Kita katakan zikir pagi tidak mesti menggunakan wudu. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana sikap kita terhadap pesan orang tua yang jika dia meninggal kelak maka anaknya diminta melakukan tahlilan? Pertama, ya, wasiat yang tidak sesuai dengan sunnah tidak boleh dilakukan. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana menasihati keluarga yang masih bekerja di bank? Ingatkan akan dosa-dosanya orang yang berada di dalam ya lingkup ribawi. Hanya itu yang bisa kita lakukan, doakan mendapatkan hidayah kita semua. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian dari mami kita di Arab Saudi, Mami Eka, waktu hajian ditugaskan syarikat bawa haji VIP. Kemudian dari tahapan menginap di Mina sampai selesai ibadah, saya terus ikut melaksanakan rangkaian ibadah haji tersebut. Yang jadi pertanyaan saya, berdosakah saya terhadap ulil amr yang melarang haji tanpa tasrih? Kita katakan kalau seperti ini, ya karena kita bagian dari yang akan mengantarkan jamaah haji, tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif di nomor telepon yang sudah dicantumkan di live. Baik, kita angkat satu penelpon di sini. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertanya, Pak Ustaz. Iya, silakan. Apa hukumnya kerja di bank konvensional tapi sebagai cleaning service lewat penyalur begitu, apakah termasuk riba ataukah bagaimana, Pak Ustaz? Baik, itu saja. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan bahwasanya apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa maukilahu wa katibahu wa syahidaihi kulluhum sawa. Allah Azza wa Jalla melaknat akilar riba, pemakan riba, yang memberi makan, dua saksinya, tukang catatnya, dua saksinya. Nah, bagaimana sekarang ada kita ini berhubungan dengan bank, bahkan kita menjadi cleaning service di sana karena lewat penyalur. Ya. Kita katakan bahwasanya tentu tidak akan sama dengan yang pertama. Tetapi bagaimanapun kita kena imbas. Kenapa? Karena kerja di sana kemudian mendapatkan upah dari sana. Maka apa? Cari pekerjaan yang lain yang sudah tepat. Setelah itu resign dari tempat tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan ingat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla akan berikan baginya jalan keluar. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Apakah boleh di hari Jumat membaca Al-Kahfi cuma 10 ayat pertama saja, tidak sampai akhir? Kalau mengatakan apakah boleh, masalah bolehnya boleh. Tetapi tentu tidak akan mendapatkan keutamaan yang sempurna seperti orang sempurna membacanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Saat sujud tilawah, apakah kita harus sujud di lantai atau cukup menundukkan kepala seperti gerakan sujud di atas meja? Ini namanya sujud mesti di lantai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum pacaran di bulan Ramadan? Di luar Ramadan tetap dia dosa, dalam Ramadan dosanya lebih besar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana jika suami talak istrinya tidak ada satupun jadi saksi dan si suami saat itu langsung rujuk saat itu pun juga tidak ada saksi. Kita katakan rujuk mesti memiliki saksi. Adapun waktu dia talak tidak punya saksi, sebagian para ulama mengatakan sah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Tidak melakukan sholat Jumat 3 kali, apa murtad Ustaz? Soalnya anjuran pemerintah sholat di rumah. Dia munafik kalau tidak ada alasan yang syar'i. Adapun sekarang ini adalah wabah, maka ini alasan yang syar'i, yaitu mencegah mudarat yang lebih besar. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Apakah boleh baik, pertanyaan berikutnya, membayar zakat bagi yang meninggal setelah masuk 1 Syawal, apa masih diwajibkan? Kita katakan begitu terbenam matahari, setelah terbenam ya dia meninggal dunia, maka kita katakan sudah masuk waktu wajib, baru meninggal dunia wajib. Tapi dia meninggal tanggal 28, 29, ini tidak wajib. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah boleh kita tidak membaca kunut pada sholat witir? Tidak ada masalah, karena kunut witir adalah sunnah. Allah ta'ala ala wa alam.
Bagaimana hukum kredit mobil? Waktu mau kredit saya nggak tahu kalau riba, tapi setelah perjalanan saya baru tahu apa yang harus saya lakukan. Kita katakan cepat selesaikan dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya seorang perempuan memposting foto-foto dirinya di media sosial? Ini dia mengumbar dirinya dan ini bagian dari tabarruj yang haram dan ini adalah dosa besar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Seorang wanita ketika mendapatkan halangan bagaimana kalau murojaah memegang Al-Quran? Tidak boleh. Ya, an dhahri qalbin, adapun dari hafalan tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita baca doa kunut mulai tanggal 16 Ramadan sama dengan bacaan doa kunut biasa? Boleh, tapi mesti ditambah dengan doa melaknat orang-orang kafir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya kredit di bank? Mau kredit di mana saja, kalau ada dendanya telat, ya, kemudian ada penambahan, maka ini adalah makan riba yang berlipat-lipat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mana lebih utama membaca Al-Kahfi malam Jumat atau siang Jumat? Kita katakan semuanya waktu yang utama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bapak saya usianya 60 tahun masih merokok, sudah selalu dinasehati. Bolehkah kalau anak mencuri rokoknya lalu saya musnahkan tanpa sepengetahuan beliau? Apakah perbuatan saya termasuk dosa karena mencuri atau boleh karena amar ma'ruf nahi mungkar? Merubah kemungkaran tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Karena kalau memunculkan kemungkaran lebih besar ini mengakibatkan dosa. Jadi merubah kemungkaran harus lenyap kemungkaran tersebut. Adapun kalau lebih besar haram, kalau masih semisal akan muncul kemungkaran yang serupa, maka para ulama sendiri berbeda pendapat dirubah atau tidak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Amalan malam Jumat dianjurkan surat Yasin atau surat Al-Kahfi. Yang ada dari Nabi SAW adalah suratul Kahfi. Tidak ada surat Yasin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah makmum wanita perlu memberitahu imam suami kesulitan melanjutkan ayat? Boleh, jikalau itu hanya suami istri saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum jika seorang wanita memposting dirinya tetapi sangat tertutup auratnya? Auratnya tertutup tetapi dia menampakkan secara umum dirinya. Ini tetap tidak boleh. Ini adalah syubhat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau seorang istri setiap marah pada suami selalu mengusir suami dan minta cerai dari hamba Allah di Mataram? Ini adalah ya istri yang tidak tahu diri sebagai istri. Kenapa? Karena wanita dituntut oleh Allah Azza wa Jalla taat kepada suaminya selama suaminya taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak menentang Allah dan Rasulnya. Surga nerakanya istri ada pada suaminya. Maka hendaklah istri ini berbenah diri dan memperbaiki akhlaknya. Jangan sampai terjadi yang seperti ini. Karena apa? Maka yang seperti ini akan menjadikan sang istri haram akan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang minta dicarikan oleh suaminya, mereka adalah wanita-wanita munafik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari hamba Allah di Poh Gading mau nanya apa beda bidah dan ijtihad? Jauh antara langit dan bumi. Al-bidah tariqah mukhtara'ah fid din. Cara yang dia buat-buat dalam agama yang mirip dengan agama tetapi tidak ada dalil dalamnya. Adapun ijtihad adalah itu para ulama mengeluarkan usaha dan tenaga mereka untuk mengambil suatu hukum dari suatu dalil terhadap suatu perkara dan masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baca doa kunut witir setelah ruku, apakah mulai malam atau besok malam? Setelah ruku mulai nanti malam, itu malam ke-16. Ya, artinya 15 ke atas, yaitu berarti malam ke-16. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, nampaknya hanya itu yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.